Gaya baru, rambut baru, style baru. Kurang apa hidup ini? Anda ngapain, Pak? Saya hanya Anya nggak gini. Anya kok bapak-bapak kayak gini? What the fuck? Perkenalkan, saya Agent Loito. Oh itu. Saya datang dari planet Namek. Datang ke sini untuk memberitahukan Anda sebuah berita bahwa Anya akan hadir kembali. What? Kali ini kembali lagi ke lanjutan BMA. Saya datang dari planet Namek barusan, Ya. membawa sebuah berita yang tadi saya barusan bilang. Jadi Anya akan hadir kembali. Wis. Anya waku-waku. Anya waku-waku. Itu ringtone Saya saya. saking oh itu nonton Anda. Iya. Saya saking waku-wakuan. Iya. Saya berkeringat sekarang. Saya waku-waku. Waku-waku artinya semangat. Semangat ya. Saya bersemangat, saya berkeringat. Yang sebenarnya saya barusan malu sangat ya. Ya menurut saya. Tunggu dulu, saya ada pertanyaan sih sebenarnya. Apa itu? Tadi Anda bilang Anda tuh Anya dari bawah. Pada saat Anda naik, Anda tuh ada Lloyd. Jadi yang mana yang betul, Pak? Saya itu sebenarnya hybrid. Hybrid antara Anya dan Lloyd. Bukan, saya itu sebenarnya Yor. Nggak jadi. Saya itu sebenarnya Frankie. Oke, ngomong-ngomong tentang Anya, berarti kita bahas. Spy X Family. Nah, ada apa nih sama X Family ini? Jadi Abang Lloyd Abang Lloyd. bentar lagi akan hadir lagi di layar kaca Anda. Widih, layar kaca? Bukan layar kaca kamera maksudnya. Oke. Jadi Spy X Family bakal lanjut Core 2 Core 2 di atau tanggal 1 Oktober. Oh, berarti kita bisa melihat kembali kewaku-wakuan Anya ya. Dan bukan cuma itu, berita hebatnya. apa lagi nih? Seri manganya Widih. Ada apa dengan seri manganya nih? mencapai 25 juta eksemplar. Saya applause. Wow, luar biasa kamuannya. Itu banyak sih. Itu yakin aku gaknya sih. Hah? Saya yakin itu Anya. Karena Anya, pengaruh Anya. Dan juga karena pengaruh Anya yang sangat besar. Berbarengan dengan O sama ranking. Ya. Jadi studionya pun mendapatkan impact yang sangat besar. Jadi yang untung bukan komik, bukan cuma- seriesnya aja ya. Yes. Betul. Tapi juga studio yang menggarapnya. New. Wow. That was nice Dia info I thought. Nice info. Nah, Ngomong-ngomong, anime. Tadi kan anime kan? dia itu anime. Nah, ada berita dari sebuah ini bioskop ya? Bioskop. Kenapa? CGV. CGV, why? CGV Nah. Indonesia, kenapa ini? CGV hadirkan fan screening One Piece dengan harga 860.000. Waduh. Wajar. Wajar kan? Fan screening. Dan pasti itu ada event atau merchandise. Dan tunggu dulu, bukan hanya harganya aja. Apa itu? Harganya kan 860.000, hampir mencapai 1 juta ya kan? Saya yakin tuh nggak mungkin banyak yang beli. Wih, Anda salah. Wah? Kebalikannya malahan tuh tiket ludes, Pak. Wah, Habis dibeli. fan One Piece ini sultan semua atau gimana? Saya tidak tahu itu. Yang jelas saya tidak sultan. Tapi mungkin itu ya masuk akal. Karena pendapatan One Piece-nya gila sekali. Berapa triliun, Pak? Dalam sebulan ya 1,2 triliun. Kalau dalam rupiah. Dalam rupiah, kalau dalam yen tuh lebih kecil lagi dikit ya. Yes, maksudnya ya nominalnya sama tapi angka lebih kecil. Tapi di saat kita One Piece belum red ya, Ya. lagi tayang dengan prestasi yang luar biasa, tiba-tiba datang sebuah story, sebuah cerita yang mengharukan, menyedihkan dan juga membuat kita iba. Oh, saya tuh tahu. Dan itu jujur kisah nyata yang sangat Sangat menyedihkan ya. sangat menyedihkan. Turut berduka sebenarnya ya. Turut berduka sebenarnya. Jadi dari salah satu fans di Facebook, dia bercerita kalau dia tuh sama kawan dia nih, Adalah fans One Piece. Dan pokoknya salah satu kawannya ini emang ya mohon maaf hampir menemui ajal. Dan dia bilang ke kawan dia, nanti kalau aku pergi duluan, tolong ceritakan kelanjutan One Piece di
depan kuburan aku. Yes. Dan itu telah dilakukan sama si kawan ini selama bertahun-tahun intinya. Aku nggak tahu itu udah berapa lama intinya. Pokoknya itu selalu dia lakukan, bahkan saat One Piece film Red ini pun tayang. Wah, Dia pasti akan menceritakan itu. persahabatan mereka sangat mengharukan. Persahabatan itu level luar biasa. I'm giving applause. Ngomong-ngomong soal hebat, Hebat. seorang autor yang dia hebat, cuman mungkin dia karena sakit kemarin tuh ya, jadi nggak bisa melanjutkan. Jadi Yoshihiro Dan membuat karyanya tuh hiatus. ya membuat karyanya hiatus gara-gara sakit ya. Benar. Jadi Yoshihiro Togashi Sensei ya, autornya Hunter x Hunter, akhirnya nih dia bilang kalau mau nyari karyawan baru. Wis. Jadi dia mau menambah staff ya? Iya, dia mau menambah staff gitu untuk lanjutan cerita Hunter x Hunter. Oke. Mungkin dia ya apakah itu pilihan yang bijak? Kalau itu membantu Anda, lanjutkan Togashi Sensei. Togata mah itu Black Clover. Black Clover. Nah, ngomong-ngomong soal Black Clover itu ada berita tuh. apa? Ya, itu spoiler sih, jadi kita skip. Nah, tunggu dulu. Episode kemarin ada buku kan? Ada buku. Ada buku tentang apa nih kemarin nih? Oh, buku something lah ya. Something tentang, pokoknya ada anime-animenya. Buku panduan. Nah, You know what? Di Meksiko, di Meksiko, buku pelajarannya ada animenya. waduh, Jadi mereka menaruh ilustrasi-ilustrasi di sana, Pak. dari anime Komisan. dari anime komisan. Ya, Jadi taruh komi di situ. ada komi. Nah, ngomong, aduh, kejut. Nah, Pak, Ah, tadi kan kita bahas buku, karya, karya lagi rupanya nih, Pak. Nah, ngomong-ngomong karya buku tadi, komik. Ini datang dari komik Korea, tapi bukan dari komiknya sih, dari fansnya, yang mana seorang anak dan bapak, mereka nih cosplay, Pak. Keren cosplaynya, saya akui. Itu keren sih. Keren. Mereka nih cosplay dari komik Korea dengan judul Lookism. Ya, nggak tahu sih kayak mana. Ada yang bilang Lookism, ada yang bilang Lookisme. Karakter yang di cosplay itu adalah Kim Jim Young, pemimpin dari Big Deal. Dan satu lagi? Satu lagi itu mentor dia. Ini nih cosplay ayah anak sangat menjiwai sekali. Bagus sih. Saya bilang itu mirip loh. Itu bagus sih. Sangat menjiwai karakternya. Dan Apalagi pakaiannya keren. Dan Apa? ayahnya itu mendukung. Wah. Itu luar biasa. Hati-hati Pak, nanti Putus. berbahaya. Tadi kita bahas komik buku lagi. Nah, by the way, saya tidak mau Anda men-spoiler ini. Oh iya, oke, siap. Karena Anda sudah selesai baca novelnya. Enggak, saya belum selesai sih. Ini kan belum Tapi Anda keluar. tahu endingnya. Anda tahu endingnya. Ini pistol mainan. Ya. Hanya properti. Hanya properti. Anda tahu nggak yang katanya dijuluki dengan bapaknya isekai? Tahu dong. Nah, jadi Bapaknya Isekai karena ditabrak truk ya. jadi Mushoku Tensei katanya sudah mencapai klimaks cerita dan akan tamat di volume ke-26 novelnya. Itu cerita utamanya ya. Cerita utamanya. Cerita utamanya akan tamat. Tuh, berarti ada cerita apa lanjutan? Yap. Jadi kata autornya itu yang diceritain sekarang tuh adalah cerita utamanya. Nanti ada cerita lanjutannya. Apakah itu next generation? Maybe. I cannot tell you the story. Oh, of course, Yeah. you don't have to do it. Nah, ngomong-ngomong story, kita hadir dengan segmen baru. Apa itu? Jadi ini segmen dimana kita membahas anime baru atau sequel. Jadi anime pertama nih. Apa itu? Pak Kades. Pak Kades. Oh, Pak Kades. Pak Kades. Pak Kades toh. Pak Kades reinkarnasi, dia jadi petani. Oh, alah. Istrinya ada satu kampung. Waduh. Oh. Istrinya satu kampung, seriusan. Anaknya sekarang 5 sih, kalau dari komik. Dia hobi bercocok tanam. Ya Dia dong. kan petani. Dia hobi bercocok tanam, dia petani. Iya. Walaupun istrinya sekampung memang. Nggak sekampung juga sebenarnya. Jadi ada beberapa. Nggak semua lah. Karena kan ada desa-desa lain.
menurut saya tuh itu sudah mencakup 75%, Pak. Saya rasa mungkin. Bahkan yang saya tidak anggap bahwa dia akan melakukan itu, ternyata sudah. Wow. Bahkan adik kakak loh dia diembat sama Pak Kades nih. Kita dari tadi kita asingkan namanya. Apa sih judulnya, Pak? Judulnya adalah Isekai Non-Biri. Isekai Non-Biri. Ada judul panjangnya ini nih. Isekai Non-Biri bercerita tentang Pak Kades. Pak Kades. Intinya itu Pak Kades reinkarnasi ya kan. Dia mati di kehidupan dia reinkarnasi Bertani. Tanya ya kan, aku mau dewa, tanya aku mau apa ya kan? Aku mau hidup tani. Hidup apa? Ini hidup santai. Aku mau hidup santai. Aku mau hidup santai kok. Mau jadi apa? Petani. Oke, masuk kan. Ya kok aku kasih kau kehidupan bertani. Nah, ada istri kau sekampung. Nah, rasain. Dan itu Isekai Non-Biri. Tapi bukan itu saja kejutannya. Salah satu anime favorit saya. Apa itu anime? Yang ada di belakang ini, ya kan? Saya sangat setuju dengan hubungan mereka. Yaitu adalah Detektif Conan. Saya nggak setuju. Anda jangan bawa-bawa sip di sini ya. Kita beda sekte. Beda sekte sip. Oke, Detektif Conan, The Culprit Hanzawa akan tayang mulai tanggal 3 Oktober di Netflix. Jadi ini apa nih? Movie, series atau apa nih? Spin-off. Jadi Abang Hanzawa, ya kan dapat spin-off nih. Maka karakternya hitam. Karena dia Hanzawa. Kayak pelaku ya? Kayak pelaku. Lanjut lagi ke anime lain. Ini anime agak sedikit 18++. Yang mana tuh? Jadi sebuah game yang seharusnya itu dirilis tahun 2077. Waku Anya waku. Itu ringtone saya. Saking oh itu ringtone Anda. Saya itu perwakilan dari Anya Planet Namek. Bapak memasang nada ring waku membuat saya merasa saya itu terkucilkan. Kenapa terkucilkan antum? Bapak waku, saya wiki. Apa hubungannya? Tidak ada. Ya. Karena hubungannya adalah, ya kan? Anyway, tadi apa Pak? Anime dari game. Jadi dari Studio Trigger nih, ya kan the best nih Studio Trigger nih yang buat Evangelion nih. Ke-trigger ya? Trigger. Yang buat Tengen Toppa juga. Oke. Cyberpunk Edge Runner. Waduh. Cyberpunk. Ini kok namanya kayak sangat familiar di telinga saya. Kayak pembahasan orang sebelah. Kan kayak seharusnya ini di konten mereka. Iya benar kan? Tapi mereka menolak. Karena katanya ini anime. Ini anime. Mereka menolak rezeki. Itulah. Itulah kita nggak boleh menolak rezeki ya teman-teman. Jadi Cyberpunk Edge Runner akan tayang di Netflix. Widih. Netflix lagi ya, lagi-lagi Netflix. Tapi kali ini NSFW karena gamenya pun 18+++++. Jadi situ ada adegan slap. Jadi itu juga adegan wak. Jadi itu lebih tepatnya itu ecchi ya Pak? Bukan ecchi lagi. Jadi udah H kayaknya. Saya nggak tahu tuh. Agak lebih mirip ke Mushoku Tensei, tapi adegan episode terakhir season 2 nggak disensor, alias nggak di skip. Oh, paham Anda? Yes. Dan jangan lupa adegan tiba-tiba kayak ini, kayak anime yang kakek-kakek lah. Kayak Inuyashiki. Ya, Inuyashiki, ya kan? Yang kepalanya tuh tiba-tiba kebuka itu. Dia kan karena robot. Iya, di Cyberpunk Edge Runner-nya ada juga yang begitu, Pak. Dan musiknya jangan lupa bagus. Gimana musiknya sih? Beethoven ini ya. Bagus. Beethoven itu kan salah satu musikal yang terkenal pada zaman dulu. Mereka pakai Beethoven. Tapi itu sangat bagus. Nah, tunggu. Tadi kita ngomongin karya kan? Iya. Ini ada karya lagi. Kita ngomong Cyberpunk Edge Runner. Tiba-tiba lampu di belakang kita menjadi RGB. Nggak tiba-tiba, dari tadi Pak. Dari tadi? Oh, mohon maaf, saya dari Planet Namek, masih ada jet lag. Ada jeda di Bapak ya? Di Bapak ada jeda ya? Di Bapak ada jeda. Karena di sana itu 25 jam per 2 hari. Per 2 hari? What? 25 jam per 2 hari? Bapak tidak bisa ini, karena itu teknologinya sangat-sangat tinggi di sana.
Jadi 25 jam per hari itu saya bahkan nggak tahu tuh gimana buat plot twistnya tuh. Jadi anyway Pak. Anyway, saya suka anime ini. Anime yang mana? Bukan Cyberpunk Edge Runner nih. Yang saya mau bahas. Yang selanjutnya nih. Oke, yang selanjutnya. Anime terakhir yang akan tayang, yang informasi yang akan tayang dari mana? Anime ecchi. Dari Autornya nih, dia suka sekali membuat ecchi. Saya tahu tuh kayaknya. Dia Tulofru nih. Tulofru. Tapi bukan Tulofru. Bukan Tulofru. Nggak jadi. Nah, komik lainnya, manga lainnya dari autor yang sama. Tulofru, Ayakashi Triangle. Tapi masalahnya kan Ayakashi Triangle. Mungkin Triangle Love Story mungkin Pak. Tapi ternyata setelah saya baca itu bukan Triangle Love Story. Nah, ini Pak. Kita lihat dari karya sebelumnya. Yaitu Tulofru. Tulofru ini kan saya rasa Tulofru itu bukan Triangle Love Story. Enggak, maksud saya bukan itunya. Apa? Tulofru ini kan kebanyakan fan service nih ya. Iya. Kalau Ayakashi Triangle nih, apakah sama? Ada, pasti. Pasti ada. Ya, autornya juga sama Pak. Karena autornya sama ya. Tapi tidak terlalu banyak sih. Nggak sebrutal itu ya. Nggak sebrutal itu, cuman adegannya agak sedikit brutal. Tapi nggak sebrutal itu. Karena bahkan ada adegan yang ngisap susu. Saya curiga, kenapa di Tulofru? Apakah Tulofru ada seperti itu? Saya tidak tahu. Saya rasa tidak ada di Tulofru. Di Tulofru yang paling parah itu adegan Momo lagi makan es krim, saya rasa. Nah Pak, Menurut Bapak deh, tunggu. ini viral nih. Bapak tahu nggak? Tahu saya nih. Zaman dulu, tahun 2007 tepatnya, Indonesia digemparkan dengan suatu berita besar. Ini bukan soal berita-berita yang menggemparkan seperti yang terjadi sekarang. Tapi ini lebih ke Berita yang membuat perang dunia ya antara fans Naruto. Jadi dulu ada seorang ilustrator. Ya. Dia itu buat ilustrasi di mana Naruto, Sasuke dan Sakura alias tim 7 kecuali Kakashi masuk ke Akatsuki ilustrasinya, dan itu keren, ya kan? Sampai satu Indonesia tuh terkena hoax. Itu hoax terbesar katanya. Dan itu kayak menyebar ke dunia sih. Sepertinya ya. Sepertinya sih. Karena itu hoax sangat-sangat terbesar gitu loh. Nah. Karena tahun 2007 gitu kan. Orang mana tahu hoax. Ya juga. Orang nggak tahu itu pas ada dia atau enggak. Iya, pas ada di internet. Naruto Akatsuki. Wow. Dan rupanya ilustratornya tahu nggak orang mana? Orang Indonesia. Saya baru tahu loh, serius ini saya baru tahu. Saya upload sekali dan tahu nggak apa kabarnya? Apa? Dia meremake karyanya itu menjadi lebih bagus, Pak. Sebagai peringatan 15 tahun. Karya Anda itu membuat kita perang, Pak. Cukup segini aja ya. Jadi kalau misalnya ada berita-berita lain, tunggu minggu depan. Kita akan bahas kembali di BMA episode selanjutnya. Saya mau kembali ke planet Namek. Saya mau pakai juga. Hati-hati ya, Pak. Kayaknya lewat pintu lebih bagus ya. Saya takut bocor, Pak. Nanti kena marah kita. Ini bukan ruangan kita, Pak. Oh iya, ini ruangan. Pintu di sana, silakan. Pintu di sana. Oke, silakan. Just go. Saya tahu alternatif. Enggak, just go. There's the door. Just go there. Wow. Tidak dikokang. Ngomong soal unsur wajib. Apa unsur wajib? Ngomong soal unsur wajib. Ya. Ini saya juga kami